Bismillahirrahmanirrahim. Baik para sahabat, nanti saya coba cek ya. Baik para sahabat, ini sudah bersama kita. Ini Ustadz Bukhari Muslim. Sudah tadi ngetes audio. Alhamdulillah sudah bisa. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwa kita ketahui bersama Ustadz Bukhari Muslim adalah salah satu pengurus dari Partai Umat ya, pengurus harian, dan beliau adalah seorang pengurus juga itu di Parmusi ya. Parmusi ya, juga ini Parmusi ini Bapak Ibu yang belum kenal Parmusi nanti bisa di Google, tapi bisa kami beritahukan bahwa Parmusi ini kalau dirunut-runut itu nanti kalau ke atas itu nanti ke Dewan Dakwah lalu bisa ke Masyumi gitu ya. Nanti bisa itu dijelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira itu pengantar kami sebelum nanti Ustadz Bukhari untuk mulai menceritakan gitu pengalaman beliau itu melakukan dakwah untuk para diaspora di Indonesia. Tafadhol Ustadz Bukhari, antum punya waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Tafadhol. Ya, syukran Ustaz Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kita hormati anggota Majelis Syuro yang hadir, ada Ustadz Hanafi dan beberapa yang lain. Kemudian moderator kita yang juga Wakil Ketua Umum Partai Umat, Ustadz Buniani, para pengurus baik di pusat, di wilayah maupun daerah seluruh Indonesia yang sudah hadir, bahkan juga para simpatisan dan anggota Partai Umat dimanapun berada, insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada subuh mubarak di Ahad pagi yang penuh berkah ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuwajah di majelis khusus, di majelis taati ya, taklim pagi. Mudah-mudahan energi positif yang dihadirkan di nuansa taklim pagi ini menjadi energi yang berkesinambungan. Alhamdulillah ini hadir juga Dr. Taufan, Masya Allah, ini dokter pejuang kita. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan sinergi kita semua menghadirkan energi baru. Istighfar, doa, munajat, zikir kita yang sudah dipimpin oleh Ustadz Hanafi Rais tadi, mudah-mudahan juga menjadi pengokoh, penguat energi kita yang sudah ada, insya Allah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulul Azim, uswah, iswah, kudwah, teladan terbaik kita. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ikut ambil bagian dari apa yang telah beliau letakkan dasarnya, tinggalkan bekasnya, dan tunjukkan tapak perjalanan kita. Mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah dalam juang kita, dalam dakwah syiar kita, dan insya Allah kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama beliau dalam barisan beliau, walaupun di barisan yang paling pinggir atau paling ujung sekalipun, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taati yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini saya diamanahkan untuk menyampaikan dakwah diaspora Indonesia ya, untuk diaspora Indonesia. Bahwa esensinya kita semua sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
yang telah dilewati dan dilalui oleh para sahabat, juga para pengikut-pengikut beliau, as-sabiqunal awwalun, dari umatnya, yang kita bahwa apa yang telah beliau tinggalkan, beliau lakukan. Tes. Ustaz Buni, jelas ini? Halo? Jelas. Jelas ya? Oke. Ya, jelas Ustaz. Ya. Yang telah beliau tinggalkan, mudah-mudahan kita semua, sebagaimana ada sebuah ungkapan yang mungkin masyhur kita dengar ya, nahnu du'at qabla kulla syai'. Kita ini adalah da'i sebelum segala sesuatu. Al-Quran sudah memberi isyarat besar, sudah memberi petunjuk yang sangat gamblang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Panggilan siapakah yang terbaik? Dakwah, seruan, siapakah yang terbaik dari dakwah ilallah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Kemudian diejawantahkan dengan praktek-praktek nyata dalam kehidupan, dalam semua lini, dalam semua bagian yang tidak terpisah. Karena Islam kita tahu adalah satu kesatuan yang utuh. Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Bahwa Islam tidak membedakan urusan dunia dengan urusan akhirat. Islam tidak memisahkan antara urusan din, urusan agama dengan urusan kehidupan. Islam tidak membedakan urusan dari satu sisi ke sisi yang lain, tapi dia adalah satu kesatuan yang tak terpisah. Mulai dari bangun tidur kita sampai tidur lagi. Mulai dari kita sudah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum menjadi manusia, sampai kelak kita dibangkitkan kembali bersama umat manusia yang telah pernah ada di muka bumi ini. Karena itu energi ini, kekuatan ini harus disebar, harus dibagi. Ada ayat yang merupakan bagian dari wirid kita, zikir kita. Kalau yang dipimpin oleh Ustadz Hanafi tadi, itu zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir malam, zikir sebelum tidur. Salah satu ayat yang disunnahkan kita baca sebelum tidur itu, selain As-Sajadah, adalah suratul Mulk, yang bermakna surah kekuasaan, surah kerajaan, surah Al-Mulk itu. Ada satu ayat, di ayat yang ke-15, Allah memberi isyarat yang sangat indah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Nah, ini salah satu ayat yang membuat umat manusia ini tersebar. Bicara tentang diaspora, apalagi Indonesia, ini dari ujung ke ujung. Kita ke Maroko, ada di sana umat Islam Indonesia. Kita ke Jepang yang paling timur, juga tentu ada umat Islam. Di bagian-bagian bahkan merupakan menghadirkan simbol-simbol khusus. Juga di negeri-negeri yang lain. Di China, di Amerika, di Eropa. Semua adalah bagian dari, kalau kita bicara lebih spesifik, lebih khusus, ya orang Indonesia. Kita punya pengalaman bagaimana menghadirkan dakwah di negeri-negeri kita, negeri-negeri tetangga kita, mulai dari timur sampai ke barat. Saya sudah ke Jepang, sudah ke Maroko, ke Spain, ke Eropa, ke UK, dengan negara-negara bagiannya, sampai di Scotland. Semua kita lihat bagaimana betapa haus, ya, betapa saudara-saudara kita di sana yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau wa kulu mir rizqi, ya, mengambil bagian dari rezeki Allah dengan kapasitas, dengan posisi, dengan kedudukan masing-masing. Ini tidak boleh dipisahkan dari tugas kita sebagai dai, sebagai tugas pokok. Dalam dimensi yang lebih luas, misalnya dalam politik juga kita butuh bahwa kita ini adalah dai yang hadir di tengah komunitas
Untuk apa? Untuk dakwah ilallah. Karena esensinya semua kita adalah dakwah ilallah. Dan kita bersyukur wadah kita dimanapun. Kalau disebut Ustadz Bunyani tadi, saya salah satu pengurus pusat Parmusi, insya Allah mulai tanggal 25 sampai 30 sampai akhir bulan nanti, dari tanggal 25 sampai akhir bulan nanti, akan berkumpul 5.000 da'i dari seluruh Indonesia. Di Taman Cibodas, Taman Nasional Cibodas. Akan hadir 5.000 da'i kurang lebih, bisa jadi lebih, karena kalau mau dituruti mungkin akan lebih. Itu akan hadir di sana, berkumpul di sana, berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi pesan, berbagi pengalaman, kemudian mengambil energi baru, mendapatkan ruhiyah baru dari para tokoh-tokoh doa, tokoh-tokoh dakwah yang ada di pusat dengan posisi dan kedudukan masing-masing di bagian-bagian umat Islam yang lain. Karena sebagai satu kesatuan yang terpisah, apalagi Parmusi itu kita menyebutnya connecting Muslim. Sebagai persaudaraan kaum muslimin, dia adalah connecting Muslim, ya, bagian dari Muslim. Kalau dulu Parmusi itu partai, ya masa dulu ya, setelah hilang atau dilarangnya Masyumi, itu muncul ada partai Parmusi yang kemudian berhenti juga, tutup juga, kemudian berdirilah namanya Persaudaraan Muslimin sebagai ormas di Yogyakarta oleh tokoh-tokoh politik umat pada ketika itu. Dan saat ini konsentrasinya adalah politik, bukan dalam dimensi politik secara khusus, tapi merubah manhajnya adalah manhaj dakwah. Dan manhaj dakwah yang dihadir saat ini adalah bentuknya adalah desa madani. Membangun sebuah peradaban dari bawah, membangun sebuah syiah dari bawah yang kemudian hadir di tengah-tengah kehidupan. Kalau kita lihat misalnya diaspora Indonesia yang besar, ya, seperti di Eropa, di Amerika, di UK dengan negara-negara bagiannya, itu perkembangannya luar biasa. Ya, perkembangan sangat luar biasa. Ada orang-orang hebat kita, orang-orang yang memang sekolahnya di Indonesia, dia besar di Indonesia, dia kuliah di Indonesia, kemudian memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa, dan ternyata ketika keluar sangat diperlukan. Saya menjumpai misalnya ada Dr. Rahmat. Dr. Rahmat itu orang Sumedang, beliau alumni ITB, beliau adalah ahli listrik. Jadi beliau di Scotland itu membuat satu energi listrik itu dari ombak laut. Jadi dari ombak laut menghasilkan energi listrik, satu tiangnya itu bisa menyinari, memberi energi listrik kepada 10.000 rumah atau bangunan. Luar biasa. Mungkin para sahabat, para jamaah sekalian mungkin ingat, saya pernah mempostingnya di YouTube dan membagikannya di beberapa grup WhatsApp. Itu beliau asli Bandung, ya, asli Sumedang, maaf, asli Sumedang. Beliau kuliahnya di ITB, kemudian dengan basic keilmuan yang memang beliau tekuni, kelistrikan, kimia, fisika, dan kemudian ke luar negeri, itu ternyata beliau bisa membuat satu energi yang dari ombak laut, masya Allah. Jadi di Scotland itu, kalau kita lihat ya di sepanjang pantainya itu ada tiang-tiang, dan beliau ceritakan bahwa satu tiang itu bisa menghidupkan energi listrik di 10.000 rumah atau bangunan. Masya Allah, itu luar biasa. Di sana beliau tidak dikenal secara, kalau oleh dalam dunia dakwah di Scotland, di UK, tidak dikenal sebagai hanya seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan seperti listrik atau tenaga listrik. Beliau juga disebut sebagai imam. Karena memang beliau dalam kapasitasnya, dalam kedudukannya itu juga berdakwah dengan kemampuan yang ada pada beliau. Beliau disebut sebagai imam. Jadi kalau di sana ustadz, kiai, ulama ajengan itu ya rata-rata menyebutnya imam. Seperti misalnya senior saya Imam Syamsi Ali di Amerika dan yang lain-lain. Beliau dipanggil dengan Imam Rahmat karena memang sering memimpin sholat jamaah. Kemudian istrinya juga ngajar di majelis ilmu, ngajar anak-anak, bukan hanya anak-anak orang Indonesia, tapi anak-anak orang sana yang memang sudah muslim atau diaspora dari negeri-negeri lain atau negara-negara lain. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Posisi kita dimanapun,
apalagi di dunia politik ya, bahwa ketika kita mengokohkan, menguatkan posisi kita ini adalah dai, maka segenap ucapan kita, segenap mujahadah kita, segenap usaha-usaha serius yang kita bangun dari yang paling kecil sampai kepada yang lebih besar, tidak dipisahkan, ini adalah bagian dari dakwah kita. Itu penting. Karena perintah Al-Quran tadi, dialah Allah, huwaladzi, dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini, zalula, famshu fi manakibiha. Maka bertebaranlah, maka bersebarlah, maka datangilah semua penjuru negeri itu, wa kulu mirzki. Kita kan kadang-kadang, kalau saya sering sampaikan kepada adik-adik para calon-calon duat, para calon-calon mubalik, calon-calon dai, calon-calon pendakwah atau mahasiswa atau pelajar kita, saya sering sampaikan bahwa jangan pernah khawatir rezeki Allah yang Allah berikan di mana saja. Karena saya ingat betul ketika ke Jepang itu saya diundang di satu masjid. Kalau mungkin para sahabat yang sudah pernah ke Jepang atau pernah tinggal atau sekolah di Jepang tahu, di Jepang itu tidak jauh dari tempat kalau setiap tahun baru itu ada kembang api besar. Nah, tidak jauh dari pusat kembang api besar yang ada di Tokyo, itu ada satu masjid 2 lantai. Masjidnya lumayan besar, 2 lantai. Hilang-hilang ya suaranya. Maaf. Ya, di tempat saya bagus kok. Bagus ya, berarti bagus. Yang ini kan ada komentar. Jadi Jelas ya. Saya diundang waktu itu jam 4 untuk pengajian subuh. Saya diundang di satu komunitas dan rata-rata komunitas itu mayoritasnya adalah ya kita kenal dalam dunia dakwah itu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari jamaah tabligh. Jadi saya diundang ke sana, subuhnya waktu itu jam 4 kurang, saya 3:30 sudah tiba di sana bersama teman yang menjemput. Kita tiba di sana. Itu ternyata Masya Allah tabarakallah, parkirnya sudah full. Bisa dibayangkan tuh, subuh. Dan itu bukan karena sedang ada pengajian, memang hari-harinya begitu, apalagi kalau akhir pekan, Sabtu Ahad, Jumat Sabtu Ahad itu 3:30 itu sudah full parkir, sudah bahkan melewati rel kereta. Jadi kalau kita turun di tempat parkir yang waktu itu saya parkir, itu jalan kurang lebih 15 menit. Bisa dibayangkan, lumayan jauh kan. Dan qadarullah sampai di sana, kita sholat subuh, saya kemudian memberikan ceramah. Waktu itu karena memang banyak jamaahnya dari dari India Pakistan. Nah, kalau kita kenal dari Eropa itu, kalau di London itu disebutnya IPB, India Pakistan Bangladesh, sebagai komunitas besar yang memang mereka ada di mana-mana. Bahkan di negara tetangga kita di Timur Leste itu IPB juga besar itu, bahkan membuat restoran halal. Jadi ketika selesai ceramah, ringkas cerita selesai ceramah, saya ditunjukkan. Jadi kios-kios, toko-toko yang ada di sekitar masjid itu, Masya Allah, tabarakallah, tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup. Kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah, kita lihat kan begitu adzan tutup. Walaupun orangnya nggak sholat. Kalau ini, di Jepang itu tidak ditutup. 24 jam. Dia ada tempat khusus. Kalau di Munsen itu ada pasar jujur ya, ada kebun jujur, ada pasar jujur. Nah, ini di situ ada satu komunitas memang mereka tidak menutup tokonya. Walaupun nggak ada yang jaga, tetap orang beli, kalau dia kurang dia catat, dia punya kembalian belum diambil atau belum cukup, dia tulis, dan itu luar biasa. Saya kemudian iseng nanya salah satu orang. Saya bilang kepada beliau, bagaimana ada begitu yakin bahwa orang yang berbelanja di sini orang-orang jujur? Apa katanya? Saya bilang, saya sebelum berangkat dari kampung halaman saya, dari negeri asal saya, ayah saya, ibu saya, bahkan nenek kakek saya memberi pesan. Pesannya pesan tauhid, ini luar biasa. Apa katanya? Tuhan Allah Ar-Razzaq Al-Fattah yang membukakan pintu langit, pintu bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberi makan, Allah yang menghadirkan kenyamanan, Allah yang memberikan ketenangan. Hari ini di sini di negerimu ini, di kampung ibu bapakmu ini, itu sama Allahu Rabbul Alamin yang ada di negeri yang engkau akan datang.
Jadi keyakinan itu tumbuh betul. Saya ingat pesan saya, guru saya, Allah yarhamu rabbi saya, Kiai Haji Abdullah Said, pendiri Hidayatullah. Ketika beliau mengirim para duat, para dai, para senior-senior kami ke daerah itu, modalnya cuman kadang 10 majalah, kadang 20 majalah, dan tiketnya itu dari pelabuhan Balikpapan sampai di pelabuhan tujuan. Bahkan kadang-kadang hanya sampai di pelabuhan transit. Tapi karena beliau menanamkan betul keyakinan bahwa Tuhan yang ada di Balikpapan ini, Tuhan ada di Papua, Tuhan yang ada di Medan, Tuhan yang ada di Aceh, sama. Rabbul Alamin, sama. Jadi kalau hari ini Allah yang ada di negeri kita saat ini bisa memberi makan, menghidupkan kita, membuat kita nyaman, melakukan kegiatan, melakukan aktivitas dengan kapasitas kita masing-masing. Kullu ya'malu ala syakila. Kita mengeksplor, kita mengeluarkan energi kita, kemampuan kita dari segala penjuru, dari segala posisi, dari segala kedudukan kita, itu sama dengan Tuhan Allahu Rabbul Alamin yang ada di tempat yang kita tuju. Keyakinan itulah yang tertanam yang membuat mereka, Masya Allah, Tabarakallah, ya nggak perlu ragu. Kalaupun ada orang tidak jujur, kalaupun ada orang yang belum berlaku secara maksimal sesuai yang diharapkan, ya qadarullah, sudah takdir Allah. Tapi betul-betul orang dilatih supaya mengatakan bahwa memang yang punya nggak lihat, yang punya toko tak melihat, nggak ada orang yang tahu. Tapi Allah tidak pernah tidak tahu. Allah selalu muhitun. Allah selalu meliputi semua hal, semua keadaan. Bahkan ya'lamu ma fi arhamikum. Apa yang masih tersimpan dalam hati kita, fi sudurikum, di dada kita, di pikiran dan perasaan kita sekalipun. Fi qulubikum. Itu betul-betul yang tertanam. Itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada dakwah. Itu nggak mungkin hadir kecuali telah pernah ada contohnya. Dan contoh terbaik sebagaimana yang diumumkan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa energi dakwah Rasulullah SAW itu luar biasa. Saking luar biasanya, itu meliputi, menerobos, masuk ke semua sekat apapun. Tidak ada batasan, tidak ada sekat yang membuat kita kemudian terkungkung, terkurung, apalagi sampai kepada naudzubillah min dzalik, putus asa dari itu. Nggak ada, nggak perlu dikhawatirkan. Saya ingat ketika dakwah di salah satu negara Arab, namanya Oman. Oman itu punya keunikan. Oman itu negerinya Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai Nabi Ayyub itu kuburnya di Oman ya, di Salalah, di bukit. Karena Nabi Ayyub setelah sakit, beliau menyingkir, pindah ke tempat sampai wafatnya itu di Salalah, di bukit. Itu negeri Arab yang mungkin tidak sebesar Saudi, tidak sebesar negara-negara Arab lain. Tapi perlu kita ingat, perlu kita tahu bahwa kita ini kan sering merasa inferior, ya, merasa rendah diri karena Islam itu identik dengan ketertinggalan, Islam itu identik dengan kemunduran, Islam itu identik dengan hal-hal yang stigma negatif. Ya, bagi kita harus tahu bahwa satu rial Oman itu $3 Saudi. Maaf, $3 Amerika. 1 rial Oman itu 10 rial Saudi. Itu belum kalau Kuwait. Kuwait itu 1 dinar Kuwait itu sama dengan 60.000 rupiah. Berarti 4 dolar Amerika. Yang kita kenakan selama ini kan kita mengira yang paling besar mata uangnya itu pound sterling. Enggak. Mata uang terbesar itu mata uang negeri Muslim. Kuwait, 1 dinar Kuwait itu 60.000 rupiah atau kurang lebih 4 dolar Amerika. Oman negara yang kecil itu 3 dolar Amerika, 1 rial Oman. Jadi nilai jualnya cukup besar. Di sana jangan bicara tentang kesejahteraan. Ketika satu orang anak muda, ya umur 20 tahun, kalau dia belum menikah, maka dia diberi tanah, diberi lahan, diberi fasilitas untuk akan dibangunkan rumah. Kalau dia menikah, dibangunkan rumah dengan selengkap fasilitasnya untuk dia tinggal. Gratis. Masya Allah. Bisa dibayangkan.
Jadi ketika saya dakwah di Eropa, di UK kemarin, saya diwawancara oleh Bang Refli Harun. Beliau tanya, apa kesan ketika dakwah di UK atau di Eropa itu? Saya bilang, kesan saya harapan hidup orang itu panjang. Harapan hidup orang itu besar. Harapan hidup orang itu bahagia, senang dalam tanda petik. Ya tentu dimensinya bisa dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Tapi satu hal bahwa orang punya harapan hidup itu panjang. Nggak usahlah orang sana, orang kita. Saya menjumpai satu ibuda, itu orang Condet. Beliau sudah berumur 76 tahun. Waktu saya di sana tahun lalu dan beberapa bulan yang lalu saya datang, itu beliau sudah masuk ke 77 tahun. Apa beliau sampaikan kepada saya, Ustadz, teman saya dari lahir di Condet, sama-sama anak Condet, itu semuanya sudah meninggal. Teman-teman saya SMA di Indonesia hari ini semua sudah meninggal. Bayangkan, beliau ini bukan persoalan ajal itu kan urusan Allah, tapi persoalan harapan hidup. Harapan hidup tentukan suasana hidup. Suasana kebatinan kita, suasana kehidupan kita itu nggak bisa dipisahkan. Jadi mengatakan kenapa di sini itu saya begitu merasa bahagia, saya begitu merasa harapan hidup saya besar karena ketika umur 60 tahun saya bekerja sebagai apapun, ya hatta maaf pekerja domestik ya, pekerja rumah tangga sekalipun itu punya masa pensiun. 60 tahun itu pensiun. Dia pensiun dan pensiunnya dapat minimal 700 pound. Sementara biaya hidup di sana cukup dengan 300 bahkan 250 pound. Rumah sudah disediakan, dia ke rumah sakit manapun gratis, dia naik kendaraan umum apapun gratis. Jadi ya kemana-mana enjoy, nikmat, bahkan dia bisa menabung, tiap tahun dia bisa pulang kampung. Jadi ada ibu-ibu, Allah yarhamha, beliau baru meninggal belum lama. Ketika saya diundang doa di rumah beliau. Doa di rumah beliau karena beliau baru pindah rumah baru. Rumah baru yang lumayan dengan segenap fasilitasnya, ada ruang olahraga, ruang pertemuan, bahkan ruang pertemuan pun boleh dipakai pengajian. Mereka punya grup qasidah, jadi nenek-nenek 60 tahun punya grup qasidah tuh di London, masya Allah tabarakallah. Itu saya bilang, Bunda kenapa nggak pulang kampung saja? Apa kata beliau? Ustaz ngapain saya pulang kampung? Kalau saya pulang kampung gaji saya dipotong separuh. Jadi kalau misalnya gaji saya 700, saya cuma dikasih 350. Saya pulang kampung belum tentu anak saya ngurus saya, apalagi ponakan saya. Saya pulang kampung, kalau saya sakit, belum tentu saya bisa menikmati pelayanan gratis. Sedangkan Indonesia yang punya BPJS aja, begitu ditanya datang BPJS, apalagi maaf, BPJS-nya dengan tingkat yang terendah, pelayanannya sudah bermuka masam itu perawatnya, petugas-petugasnya. Itu realistis, tidak bisa dipungkiri. Dia mengatakan saya sini enjoy. Saya cukup dengan 700 pound itu sudah hidup karena biaya hidup saya berkisar paling banyak sebulan itu 300 pound. Saya masih bisa menabung. Saya masih bisa ngirimin anak cucu saya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena memang ketika dia bekerja dia nggak merasa bahwa ada potongan 20 pound itu yang kemudian begitu masa tuanya dia sudah menikmati itu. Nah, hal-hal seperti ini memang kita bisa timbal balik ya. Kita menyampaikan dakwah memang ada di komunitas-komunitas tertentu yang memang tidak memperhatikan soal misalnya menjamak sholat. Itu perlu tantangan khusus. Alhamdulillah di London sekarang sudah ada Masjid Indonesia. Kemarin setelah kita kembali dan saya kemarin belum lama setelah pulang haji kemarin saya ke London itu sudah jadi masjid ya. Jamaah Indonesia khusus membeli masjid senilai 1,3 juta pound. Nah, itu berapa itu hitungannya itu Bang Buni? 1,3 juta pound dan mereka berhasil mengumpulkan uang nilainya 1,7 juta pound. Jadi sekarang bekas gereja itu dibeli, didesain, disulap menjadi masjid dan di sana akan dikumpulkan tempat pengajian. Yang jelas kalau hari libur Sabtu Ahad itu dipakai pengajian oleh para diaspora kita, para pekerja-pekerja domestik atau pekerja-pekerja industri, pekerja-pekerja perkebunan itu mereka berkumpul, bikin pengajian, bikin acara, bikin ini, bikin itu. Bahkan sudah mulai ada sinergi-sinergi luar biasa. Di London sudah dibuka namanya Madura Kitchen ya. Ada dapur Madura yang sudah beroperasi, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada hal-hal lain yang memang tidak lepas dari syiar, lepas dari dakwah. Saya tinggal ketika di London itu tinggal di salah satu warga kita, saudara kita dari Madura. Masya Allah suami istri ini aktivis ya.
karena beliau dulu pernah tinggal di Saudi. Jadi apa yang didapat di Saudi itu dibawa ke London, di UK itu mereka betul-betul mengerjakan. Alhamdulillah beliau tinggal di satu komunitas yang dekat ke stasiun, dekat ke terminal, dan hampir tiap hari kita gantian. Kalau beliau lagi sedang libur, kita agak ke masjid agak jauh. Mulai dari jalan kaki 7 menit sampai 30 menit. Itu luar biasa. Mereka merasakan perkembangan syiar, perkembangan dakwah luar biasa. Karena sudah sampai kepada tingkat apa? Orang bisa dibayangkan kalau di London hari ini dengan masjid yang kurang lebih 2000 itu ada Jumatan sampai 3 kali. Bahkan Ibu Lisa itu putrinya Pak JK, mantan wakil presiden kita, Pak Yusuf Kala. Beliau cerita kepada saya, Ustadz, kami pernah Idul Fitri itu di gelombang ke-6 katanya. Jadi Idul Fitrinya itu gelombang ke-6 itu sudah jam 11. Bayangkan. Jadi di Islamic Center, di masjid Islamic Center di London itu, di masjid di kawasan elit, di depan rumah duta besar Amerika. Rumah duta besar Amerika, itu depannya itu masjid Islamic Center di London. Dia mengatakan, itu ada suara. Ada mengatakan bahwa kami itu sholat Idul Fitri itu gelombang ke-6. Dan apa yang Ustaz tahu katanya? Jam 11 sholatnya. Bayangkan itu. Nanti kebutuhan itu begitu besar. Begitu luar biasa. Di sana, di masjid itu salah satu pembina anak mudanya adalah cicitnya Allahyarham Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari jalur Nyai Walidah. Istri pertama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya kalau di sana dipanggilnya Bro Hilal. Beliau dulu itu seorang dokter gigi di Singapura, kemudian pindah ke London, sekarang menjadi seorang pengacara dan membina anak-anak muda. Anak-anak muda yang ateis, anak muda yang non-muslim, beliau bina dengan dakwah yang dikenal dengan Step to Allah. Itu dahsyat, luar biasa. Tiap hari Sabtu beliau pasti mengislamkan 1-2 orang. Tiap hari. Kemarin yang terakhir saya ke sana, itu sholat Jumat itu bahkan ada mahasiswa dari Korea Selatan yang sedang kuliah di sana masuk Islam. Kemudian ada mahasiswi dari negeri yang lain juga masuk Islam. Jadi perkembangan dakwah dengan segala pernak-perniknya, dakwah dengan segala kapasitasnya masing-masing tentunya, mereka punya dakwah yang luar biasa. Mungkin misalnya kalau yang bekerja di restoran, dia berdakwah dengan masakannya. Dia kenalkan masakan Indonesia, dia kenalkan masakan yang mungkin orang di sana belum tahu, kecuali kalau orang yang sudah pernah berkunjung ke Indonesia misalnya, bakso, mie, tahu, tempe dan sejenisnya itu kan makan makanan yang unik yang mungkin orang akan punya kesan lain. Tapi disitulah beliau-beliau itu punya dakwah, punya cara menyampaikan bahwa kita masaknya begini dengan membaca Bismillah. Kemudian dalam sesibuk apapun mereka harus berhenti untuk melakukan sholat. Jumat, sebelum Jumat itu sudah mereka harus meninggalkan tempat, para laki-lakinya pergi ke masjid. Itu kan dakwah. Jadi dakwah tidak hanya identik dengan ceramah, tidak identik dengan tablik, tidak identik dengan khutbah, tapi semua hal. Semua hal. Bagaimana kita terbina dengan sebuah sistem supaya kita itu rapi, kita itu tertib, kita itu jujur, kita itu membudayakan budaya antri dan lain sebagainya. Contoh sederhana, misalnya di UK itu ada kartu Oyster namanya. Kalau kita pergi ke satu tempat, misalnya naik kereta, kartu kita habis, baki kita atau saldo kita kurang, kita naik, tetap dibolehkan naik. Tapi ketika kita isi ulang, itu langsung dipotong otomatis. Kan satu kemudahan teknologi, satu kemudahan rancangan yang membuat orang kemudian tidak terkungkung dengan perkembangan. Sekarang kan orang jarang sekali sudah bawa yang namanya cash. Dia cukup dengan kartu, dia cukup dengan segala macam. Bahkan kalau Grab atau sejenisnya di London itu nggak perlu cash. Bahkan nggak perlu lagi istilahnya dengan model pembayaran yang lain-lain. Dia cukup dengan kartunya, itu dipotong. Jadi nanti ada timbal baliknya, ketika misalnya dia sudah sekian kali dia akan mendapatkan penghargaan, ada timbal baliknya, balik lagi ke rekeningnya dan seterusnya. Nah, semua itu memang tidak bisa dipisahkan dari dakwah, tidak bisa dipisahkan daripada seruan ajakan. Karena kita punya tugas pokok, kita punya kewajiban bersama, kewajiban jama'i, kewajiban infirodi.
adalah apa? Sinergi. Nggak boleh dilihat. Ya, saya juga mengkritik ya beberapa KBRI tertentu itu yang maaf karena dia misalnya dari partai A, ketika ustadznya datang itu berafiliasi ke partai B, kemudian dibegini begitu. Itu nggak boleh. Besok kita misalnya ditugaskan di satu negeri, kita ada perwakilan Indonesia, ngurusin seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, bahkan bangsa lain pun kalau memerlukan kita urus. Apalagi memang rakyat kita, bangsa kita, masyarakat kita. Jadi nggak boleh kita hanya terkotak-kotak hanya karena kepentingan-kepentingan politik praktis, kepentingan-kepentingan hal yang memang kita boleh berbeda, kita boleh tidak sama. Kenapa? Karena syiar bentuknya, karena khidmah bentuknya. Nah itu harus betul tertanam. Kalau orang nggak paham itu, mungkin dia akan berpikirnya sangat sempit. Islam itu begitu luas, Islam begitu besar. Tidak boleh terkurung hanya karena kepentingan-kepentingan kita. Islam tetap hadir di tengah kehidupan kita untuk memberi warna, memberi ruh, memberi energi, memberi kekuatan. Maka ketika kita sampaikan, mungkin saya sering teman-teman tanya, emang apa sih ente ceramain di sana itu? Orang begitu enggak, saya cuma cerita pengalaman berislam. Kalau istilah di Hidayatullah itu, kalau di Hidayatullah itu dikenal dengan bukan hanya sekedar belajar Islam, tetapi belajar berislam. Belajar berislam itu artinya apa? Kita tahu misalnya betapa dahsyatnya Qiyamul Lail. Kan itu bukan sekedar cerita. Tapi bagaimana kita melaksanakan Qiyamul Lail itu mungkin kena letih, capek, lelah, pulang. Ya kalau khawatir bangunnya sudah adzan subuh, ya witir dulu. Autiru walau witir 80 hanya satu rakaat. Ketika misalnya kita ditugaskan pergi ke satu tempat untuk berikan pengajian, berikan ceramah. Kalau malamnya nggak Qiyamul Lail, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya witir, rasanya lidah kita itu kayaknya keluh gitu, kaku untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kita cerita apa yang kita amalkan, kita cerita apa yang kita kerjakan, tumbuh dengan keyakinan kita. Sama dengan pesan tadi, teman kita, saudara kita, sahabat kita yang dari IPB tadi. Ketika dia merantau ke Jepang, dia bilang Tuhan yang Jepang itu, Tuhan juga yang ngasih makan kita hari ini di sini. Tuhan juga yang ngasih rezeki orang tuamu. Tuhan juga yang menghidupkan keluargamu di sini. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah dimanapun berada. Jadikan energi yang diberikan oleh Allah itu menjadi kekuatan kita untuk kemudian kita bisa berbagi. Dengan siapa? Dengan siapapun. Anak Islam itu kafatal linnas wa rahmatal lil alamin. Islam itu adalah untuk for all, untuk seluruh umat manusia. Untuk dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Bahkan bukan hanya kepada manusia. Ketika misalnya di Oman tadi saya sampaikan tadi, bahwa saya sampaikan sederhana aja. Saya cerita dengan bahasa Arab yang campur aduk karena antara fusah dan amiyah ya, bahasa Arab yang sudah campur aduk, itu mereka tertarik luar biasa. Sampai kita berjam-jam berdiskusi itu. Setelah Isya masih nyambung, di tempat makan pun masih nyambung, sampai lama sekali. Cerita segala hal berkaitan dengan dakwah kita. Bagaimana kita ditumbuhkan keyakinan itu menghadapi segala macam. Jadi nggak pernah khawatir. Cocok aja. Kenapa? Karena guru saya itu mengajarkan doanya begini, ya Allah, cocokkan lidahku dengan makanan halal dimanapun aku berada. Wa kulu mir rizqi famshu fi manakibiha, bertebarlah dengan seluruh penjuru, seluruh sudut-sudut negeri. Wa kulu mir rizqi, makanlah rezeki Allah di situ. Jadi nggak pernah kelaparan hanya karena nggak cocok makanannya, nggak pernah. Nggak pernah sakit hanya karena tidak bisa makan atau halal, insya Allah dicocokkan lidahnya. Sekarang alhamdulillah di Eropa kita walaupun misalnya belum ada label halal, minimal friendly halal, minimal halal community sudah. Memang punya ada tantangan ya, karena mengurus izin halal itu kan ada biaya. Kadang-kadang mungkin sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berusaha ya, seperti ada restoran desa, ada restoran Bali. Kalau di London itu ada Bali ya, Bali restoran Bali itu bahasa Minang ya, bahasa Minang artinya beli itu. Kemudian ada restoran Malaysia dan lain sebagainya yang memang mereka di sana bukan hanya sekedar menjual masakan, menjual minuman, menjual segala macam hal, tapi juga bagian dari dakwah. Karena alhamdulillah ya, misalnya soal jilbab,
Saya berjumpa dengan salah satu sahabat di Jerman itu, istrinya, beliau juga orang Minang, istri orang Minang. Saya tanya, Uni, bagaimana dengan kalau pakai jilbab di sini? Beliau mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, dengan saya berjilbab itu saya belanja itu dilihat. Lihat artinya apa? Bahwa ketika saya masuk di kawasan yang tidak halal, dia bilang, maaf sister, maaf saudaraku, ini tidak tepat untuk orang Islam. Di sini bukan bagian orang Islam. Jadi mereka betul-betul ikut mengawasi dengan penampilan, dengan hanya karena menunjukkan performanya sebagai seorang muslimah dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan dakwah, kita bisa menyampaikan syiar agama ini, kita bisa berbagi pengalaman beragama ini dengan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, kalau di luar itu dia mengucilkan diri, dia nggak bergaul Indonesia, maaf, pernah terjadi di London itu, cerita para saudara kita di sana, itu pernah ada orang yang hampir 10 hari baru ketahuan dia meninggal. Mungkin kurang lebih di atas sepekan lah, karena sudah berbau busuk. Sama tetangga pun nggak kenal memang. Sehingga ya jangankan orang ini, tetangganya pun nggak kenal. Sehingga dia kemudian meninggal, nggak keurus, baru ketahuan. Akhirnya semua terlibat, semua terlibat. Majelis-majelis pengajian yang mereka punya damat mengumpulkan dananya untuk bisa membantu pemakaman. Karena pemakaman di sana juga biayanya besar sekali. Apalagi di Swiss itu sampai ratusan juta. Sementara menyewa masjid, misalnya saudara-saudara kita di Munchen itu menyewa masjid, Masya Allah tabarakallah, ya, nyewa masjid sebulan itu 2.650 euro per bulan. Bisa dibayangkan, saudara-saudara kita di sana itu menyewa masjid sebulan untuk bisa berjamaah sholatnya. Kita di sini masjidnya terbuka 24 jam nggak diisi-isi. Masjidnya 24 jam tapi kosong. Masjidnya 24 jam dengan segenap fasilitasnya belum bisa maksimal. Maka kita bersyukur alhamdulillah ada Masjid Jogokarian, ada Masjid Al-Falah di salah satu wilayah di Jawa Tengah itu, dan masjid-masjid lainnya memang diciptakan suasananya, diciptakan kondisinya supaya hidup orang semua bisa berada dan melakukan kegiatan di sana dengan sebaik-baiknya. Jadi ini tantangan buat kita semua, para sahabat. Besok nanti ada yang duduk di DPR ketika melakukan kunjungan, dia nggak boleh melepaskan dirinya. Dia adalah dai yang sedang bertugas sebagai bagian dari negeri ini untuk melakukan ini, melakukan itu, untuk belajar ini, untuk belajar itu. Tapi tidak boleh lepas adalah kita adalah dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai yang memainkan peran dengan posisi kita masing-masing. Di sini ada hadir ini, saya lihat tadi hadir Dr. Taufan, itu beliau bagaimana berdakwah sebagai seorang dokter. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit elit di kawasan Jakarta Utara, di Sunter sana. Itu bisa menolong saudara-saudara kita, menolong sahabat-sahabat kita dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan posisinya. Sehingga yang tadinya mungkin biayanya begitu bengkak, mungkin karena dekat dengan beliau, tahu beliau bisa bantu, oh ini keluarga dai, ini keluarga kiai, ini keluarga ulama, yang memang pas-pasan bisa dibantu, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dan kita bisa melihat bagaimana para sahabat kita, para saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Misalnya saya menjumpai salah satu tokoh diaspora kita di UK itu, beliau harus stop menutup restorannya karena restoran itu tidak laku kalau tidak menjual minuman haram. Bayangkan. Itu daya tarik itu luar biasa, dengan keuntungan yang besar, keuntungan yang akan dapatkan begitu besar, dia harus stop hanya karena restoran itu baru bisa ramai, baru bisa laku, bahkan diprotes orang kalau nggak menjual minuman keras. Nah, Masya Allah tuh. Itu kan nggak gampang. Berhenti dari situ, kemudian merubah banting setir, mencari usaha lain yang belum tentu bisa sebanyak yang didapatkan, itu kan luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian kita pada posisi itu. Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abiikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Dan bersungguh-sungguhlah, seriuslah. Kalau kita sudah memilih jalan dakwah kita di politik, seriuslah, sungguh-sungguhlah. Kita berkiprah, kita berdakwah, kita bersyiar. Kalau dapat kursi, alhamdulillah. Nggak dapat kursi, alhamdulillah juga. Kenapa? Karena sudah ada pahala yang disediakan oleh Allah. Kemarin di teman-teman DPP dalam pengajian kembali kita di DPP,
saya membahas tentang syarat memperoleh kemenangan itu, memang Allah berikan kita kekuatan. Allah berikan kita energi. Dari mana? Dari keikhlasan kita berjuang. Bukan soal kursinya, bukan soal jabatannya, bukan soal kita, tapi apa yang kita lakukan. Dan hari ini kita punya tantangan besar sekali. Bukan hanya di misalnya sebagai caleg di DPRD tingkat 1, DPR RI, atau besok jadi apa. Bukan persoalan itu. Tapi bagaimana kita memainkan peran sejak kini, hari ini, di sini dengan posisi kita. Nggak mesti tunggu nanti. Nggak mesti nanti dulu, ini dulu, itu. Enggak. Karena kita nggak tahu. Apakah kita masih bisa mencapai itu? Bisa mendapatkan itu? Sehingga kita menunda-nundanya. Nggak boleh. Tetap udah sekarang. Apa yang kita bisa, bahkan kalau kita baca dari hadis Rasulullah SAW, kalau kita mau tahu besok kiamat pun, kalau ada satu bibit yang sekarang kita pegang, tanam sekarang. Tanam sekarang. Kenapa? Karena itu menghadirkan satu nilai, satu poin. Bukan soal bibit itu kemudian tumbuh dan menghasilkan sesuatu. Orang yang sudah tahu bahwa besok kiamat kok. Bahwa besok akhir hidup ini, sudah kelar hidup ini. Tapi kita tetap melakukan apa? Karena itulah poin kita. Itulah nilai kita di mata Allah. Apalagi ketika kita memang betul-betul dengan segenap kemampuan, dengan segenap potensi itu, mengajak dakwah itu yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Dakwah itu bukan sekedar yad'una ilal hasanah, tapi yad'una ilal khair. Al-khair itu kebaikan yang berlipat, kebaikan yang menghadirkan perbaikan, kebaikan yang mempunyai dampak, kebaikan yang membawa efek. Itu mengundang berkah. Mengundang berkah. Dan berkah itu diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang sederhana dalam sebuah hadis. Kalau engkau makan, ada makanan terjatuh, pungutlah. Fa innakum la yadri aina fihi barakah. Karena tak seorang pun tahu mana yang ada berkahnya. Apakah yang sudah masuk di mulut, apakah yang tersisa di piring, atau yang terjatuh tadi. Kita disuruh pungut. Kenapa? Fa innakum la yadri aina fihi barakah. Karena tak seorang pun tahu mana yang ada berkahnya. Mungkin hari ini kita dengan peran yang kecil, peran yang sepele, yang dianggap orang sepele, sederhana. Tapi justru disitulah kita menghadirkan keberkahan untuk banyak orang. Kita menjadi asbab pengundang berkah buat banyak orang. Kita nggak tahu. Maka mainkan peran kita. Ya namanya orang dalam melakukan sesuatu kecewa biasa. Tapi kecewa kita nggak boleh. Sehingga syarat pertama untuk meraih kemenangan apa? Mengokohkan tegur, jangan baperan. Berdakwah nggak boleh dilihat, oh ini begini, ini begitu. Enggak. Siapa saja. Saya sering kalau diundang ceramah tanya, Ustadz bisa nggak ceramah di tempat kami? Insya Allah Pak. Oke, Ustadz. Ya. Ustadz Bukhari, Ya. skip 2 menit lagi. Baik. Saya bilang, ya insya Allah. Tapi jauh Ustadz. Masih di dunia kan? Tapi orangnya sedikit Ustadz. Tapi manusia semua kan? Nggak apa-apa. Mau jauh, mau dekat, mau dimanapun. Kalau insya Allah kita bisa, kita cocok waktunya. Bismillah. Dan Alhamdulillah Allah anugerahkan kita dengan peran sekecil apapun. Para sahabat semua di DPD, di DPW, di Garda dan lain sebagainya. Mainkan peran kita. Mainkan peran kita. Kemanapun kita pergi, kita adalah da'i. Kita adalah bagian dari Rasulullah SAW yang oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya Rasulullah, umatmu sekarang ada banyak. Gimana besok ngenalin umatmu yang lebih banyak lagi? Hari ini umat Islam itu 2 miliar dari 8 miliar umat manusia di dunia. Kira-kira Rasulullah kenal nggak sama kita? Kata Basam, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, aku mudah sekali mengenali umatku sebagaimana mudahnya kita mengenali kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua adalah kuda-kuda putihnya Rasulullah SAW. Yang insya Allah energi yang kita hadirkan, kekuatan yang kita tunjukkan, pengorbanan yang kita berikan dalam dakwah ini, dalam dimensi dakwah yang lebih spesifik, misalnya dakwah politik ini, insya Allah Allah jadikan kita menjadi bagian yang satu, ya suddu ba'duna ba'dah, akan menjadi penguat satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.